Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas alur film horor Indonesia, yaitu Ikut Aku ke Neraka tahun 2019. Siapa nih yang mau ikut? Enggak lah. Jadi secara garis besar, film ini menceritakan tentang keluarga yang diteror oleh makhluk menyeramkan akibat dari kesalahan di masa lampau. So, gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Film diawali dengan seorang ibu-ibu yang terlihat sedang kena gangguan jiwa. Di sini lain dikisahkan mengenai kisah masa lalu seorang anak SD yang punya teman gaib. Nama bocil itu adalah Lita Sari. Entah sejak kapan ia mulai berbicara sendiri, namun yang jelas ia selalu dibully oleh teman-temannya karena dianggap aneh. Jadi selain belajar kita juga bisa main. Lita udah kayak orang gila aja, suka ngomong sendiri. Dan film dimulai. Ibu Sarita, nama ibu-ibu yang mengalami gangguan jiwa itu. Suster yang ngerawatnya bilang ke Bu Dokter bahwa Bu Sarita itu ODGJ yang nggak biasa. Katanya ia sering didatangi oleh sosok makhluk. Bahkan makhluk itu sering menyakitinya hingga menimbulkan bekas luka memar. Sulit memang untuk mempercayainya karena hal mistis tersebut bertabrakan dengan disiplin mereka sebagai tenaga medis yang lebih mengutamakan hal logis. Namun bagaimanapun juga mereka tidak bisa sepenuhnya skeptis terhadap hal mistis. Kita kenalan dengan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah rumah yang cukup besar. Rumah tersebut hanya dihuni oleh 3 orang. Rama sebagai kepala keluarga, Lita, ini istrinya yang sedang hamidun, dan pembantu mereka, Biinah. Lita ini adalah anak SD yang kita lihat di scene awal tadi, yang sekarang sudah tumbuh dewasa. Rama yang merupakan seorang manajer di sebuah PT ini habis pulang kerja. Dia punya kabar baik untuk istrinya. Ternyata Lita ini punya semacam tanda lahir di punggung yang cukup mengganggu. Oleh karena itu, Rama berniat untuk menghilangkannya dengan cara di laser. Karena dokter yang menanganinya sudah pulang dari Singapura. Rama melakukannya supaya Lita terlihat lebih seksoi melehoi putih mulus seperti bihun. Jadi nggak ada salahnya kan kalau aku ngebahagiin orang yang aku sayang. Keduanya telah mempersiapkan kamar bayi untuk anak pertama mereka. Sosok yang selalu menemani Lita dari kecil itu masih saja mengikutinya. Bahkan ia pun juga tumbuh dewasa seusia Lita. Lita ini selalu diteror oleh hantu itu lewat cermin. Suaminya datang dan Lita mengatakan apa yang dia lihat barusan. Namun Rama bilang, kamu mungkin lapar beb. Dia tidak mempercayainya. Berganti scene di RSC, suster itu kembali mendengar tangisan Ibu Sarita. Dia mendengar Bu Sarita terus minta maaf sama anaknya. Entah minta maaf karena apa dan siapa anaknya. Suster pun segera menenangkannya. Ibu belum tidur. Keesokan harinya, Lita menjalani operasi untuk menghilangkan tanda lahirnya itu. Sekarang, punggung Lita benar-benar sudah putih mulus seperti bihun. Lita bilang sejak ia kecil, ia pun gak tahu kenapa ada tanda lahir itu. Saat ia tanya ibunya, katanya ibunya tidak mau jawab. Dan Bu Sarita itu adalah ibunya Lita. Kata Lita, dia itu menyimpan banyak rahasia yang gak boleh Lita ketahui. Itulah alasan dia meninggalkannya. Saat di kamar mandi, Lita kembali dihantui dan selalu lewat cermin. Lita bilang ke suaminya, namun lagi-lagi dia nggak percaya. Cermin yang retak itu, ia mengira Lita sendiri yang menghantamnya. Kamu nggak nonjok cermin ini kan? Teror itu masih terus berlanjut, bahkan saat ia mau tidur. Setelah tangannya ditarik oleh hantu itu, tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka. Lita lantas keluar meninggalkan suaminya yang masih tertidur ngorok. Lalu tiba-tiba ia dengar musik mainan gantung di kamar bayinya itu bunyi sendiri. Saat ia sampai kamar tersebut dalam kondisi gelap seperti terlihat sosok wanita. Namun ketika lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Ia pun dengan segera mematikan musik itu. Tak lama kemudian di ruang tengah ia kembali mendengar lagu Nina Bobo. Dikiranya Biinah lah yang nyetel musiknya, tapi nggak ada orang. Bi, Ia pun mematikan musik itu.
Namun tiba-tiba nyala lagi. Saat dia hendak mengambil remote untuk kedua kalinya, remote itu terjatuh. Dia pun melihat sosok kaki mengambang. Dan dia pun segera teriak memanggil suaminya. Saat suaminya datang, seperti biasa, hantu itu tidak menampakkan diri. Yang ada justru malah Biinah. Lagi-lagi Rama menganggap istrinya ini cuman halu. Gak ada apa-apa, Lita. Kamu kira aku bohong? Lita yang terus meronta ketakutan akhirnya pecah ketuban. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Proses bersalin dimulai. Lita ini ngeden sekuat tenaga. Lalu tiba-tiba ia lihat sosok itu ngintip di kaca pintu. Ternyata hal itu membuat Lita semakin kuat ngedennya sampai anaknya jebrol. Anaknya lahir dengan selamat dan sehat. Berganti scene di rumah sakit jiwa, suster itu mandiin Bu Sarita. Suster itu tanya, kenapa tiap malam dia selalu nangis? Kata Bu Sarita, tiap malam itu anaknya datang. Suster ini bilang lagi, emangnya Bu Sarita teh punya anak? Seketika Bu Sari murka. Maaf, Bu. Lita dan Rama pulang dari rumah sakit. Mereka pun langsung menaruh bayinya di kamar bayi itu. Namanya adalah Putri. Rama ternyata sudah membeli CCTV dan sensor suara yang kemudian ia pasang di kamar itu untuk memantau si kecil. Lita bilang dia masih sangat khawatir atas teror hantu itu. Rama yang lagi-lagi belum percaya apa kata Lita memotong pembicaraan itu dan pamit kerja. Malam semakin larut, namun Rama tak kunjung pulang. Setelah Lita selesai makan malam, ia tanya Biinah, apa sih Putri udah tidur, Bi? Katanya udah. Baru juga Lita ini mau merem, dia dengar tangisan Putri. Ia pun segera cek CCTV. Oh my god, Putri ternyata sedang digendong hantu itu, guys. Lita segera memanggil Biinah, tapi dia nggak tahu kemana. Ia pun langsung mengambil bayinya. Udah jangan nangis lagi. Saat tangis Putri reda, kini terdengar tangisan dewasa dan ia pun langsung menelpon Rama supaya lekas pulang. Lalu saudara-saudara, betapa terkenyutnya Lita ketika ia melihat CCTV Putri ini masih di kamar. Loh. Ternyata yang ia gendong adalah bayi gosong. Dan bayi itu adalah anaknya si hantu itu. Ia marah kenapa Lita ini melemparnya, bukannya dikasih nenen. Lita yang sangat ketakutan lari ke arah kamar Putri untuk menyelamatkannya. Hantu itu terus mengejarnya dan menggedor-gedor pintu. Padahal tanpa gedor-gedor harusnya bisa masuk ya. Apa dia lupa kalau dia itu adalah hantu? Untung saja Rama ini udah pulang, guys. Lita bilang hantu wanita itu datang lagi. Dan ternyata di punggung hantu itu mengalami luka. Apakah ada korelasinya dengan bekas luka di punggung Lita? Entahlah. Keesokan harinya Rama memasang jimat pengusir setan di depan rumah. Ya, walaupun sebenarnya dia tetap gak percaya omongan Lita. Buat apa itu? Gue juga lagi cari solusinya, Lita. Solusinya mau pindah. Bahkan Biinah ini menawarkan untuk memanggil orang pintar. Tapi Rama yang merasa sudah pintar tidak butuh orang pintar, butuhnya orang bejo. Karena orang pintar kalah dengan orang bejo. Saya bisa bawa ke sini. Gak usah, Bi. Baik, Pak. Rama pun segera berangkat kerja. Dan saat di perjalanan ia diganggu hantu itu. Barulah ia percaya apa kata Lita dan segera putar balik. Setibanya di rumah, ia langsung bilang ke Biinah untuk memanggil orang pintar itu besok. Berganti scene di rumah sakit jiwa, Bu Sari kembali didatangi sosok yang katanya anaknya. Sosok itu kembali menyakiti Bu Sari. Suster itu melihat tubuh Bu Sari yang terangkat sendiri. Di pagi harinya, orang pintar itu datang. Namanya Pak Adam. Mohon maaf, Pak Adam ini matanya buta ya. Setelah masuk rumah, ia langsung mengalungkan tasbihnya itu ke Lita. Dan sepertinya ia langsung merasakan aura kasih. Maksudnya aura gaib. Setelah diterawang, Pak Adam ini bilang kalau sosok itu adalah jin korinya Lita. Kalau kata Lucinta Luna, Khodam. Khodam ada yang baik dan ada yang buruk sesuai dengan amalan si pemilik Khodam itu. Dia adalah Khodam yang selalu menyertaimu.
Maksudnya siapa, Pak? Kodam atau Korin? Korin. Pak Adam lanjut menerawang di tubuh Lita dan merasakan aura yang sangat berat itu di punggungnya. Lita pun minta ke Pak Adam untuk segera mengusirnya karena sangat mengganggu. Tiba-tiba Pak Adam dengar suara. Katanya hantu itu marah. Ia pun mencari sumber suara itu yang ternyata dari kamar Putri alias si bayi. Tolong jelaskan lebih detail dan dikasih solusinya, Pak. Lita dan Rama yang semakin kebingungan minta penjelasan dan solusi apa yang bisa mereka lakukan. Ternyata bayi itulah jawabannya. Pak Adam ini tanya kan, hal besar apa yang akhir-akhir ini mereka lakukan? Lita jawab, yaitu menghilangkan bekas tanda lahir di punggung. Pak Adam tanya, apakah Lita itu tahu asal-usul tanda lahir itu? Dia bilang, tidak. Itulah penyebabnya. Sosok itu marah karena Lita melakukan itu. Dia pun menyarankan untuk segera mencari tahu tentang tanda lahir itu agar permasalahannya cepat kelar. Dan hal yang bisa mereka lakukan untuk saat ini adalah menutup semua cermin di rumahnya karena sosok itu sangat suka mengganggu lewat cermin. Pak Adam juga bilang besok mereka harus datang ke rumahnya. Pada malam harinya mereka menutup semua cermin di rumah itu. Lita ini bilang besok harus ketemu ibunya karena pasti ibunya itu tahu banyak tentang dia dan tanda lahir itu. Keesokan harinya mereka pun pergi menemui Pak Adam. Pak Adam bilang bahwa sebenarnya Lita ini mengandung 2 bayi. Bayi yang pertama adalah si Putri dan yang kedua adalah bayi hantu itu yang nitip di rahim Lita. Ternyata selama ini saat mereka itu enak-enak, hantu itu juga ikut nyicip terongnya Rama. Kata Pak Adam, bayi tersebut jangan sampai lahir. Ia pun sudah menyiapkan 3 ramuan dan setelah Lita meminum ketiga ramuan itu, bayi setan itu pun keluar. Kalau hantu itu tahu anaknya dikeluarkan dari rahim Lita, dia biasa sangat marah. Oleh karena itu, mereka harus segera menyelesaikan semuanya. Pergilah Rama dan Lita ke rumah Bu Sarita. Iya, rumah itu telah lama kosong, namun mereka tetap mencoba masuk. Sejenak, Lita teringat kejadian dulu, di mana ternyata Lita ini adalah seorang broken home yang lahir dari hasil kawin kontrak antara ibunya dan pria berhidung ngepolakadot. Jangan mancing-mancing ibu. Kenapa? Kamu boleh keluar dari rumah ini. Itulah alasan dia meninggalkannya dulu. Mereka pun akhirnya tanya ke ketua RT setempat tentang Bu Sarita. Pak RT bilang, Bu Sarita ini sudah lama dibawa ke RSJ semenjak dia gila, sering membawa pisau dan menyerang warga. Ibu saya nggak gila, Pak. Pak RT lantas memberitahu nama RSJ tersebut. Sedangkan di sisi lain, Pak Adam ini sedang dalam bahaya besar. Karena hantu itu marah, ia pun menghabisi nyawa Pak Adam. Lita dan Rama memutuskan untuk menjenguk Bu Sarita di RSJ. Mereka ketemu dengan Bu Dokter. Lita ini tanya, Bu Sarita itu depresi karena apa ya dok? Bu Dokter sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Namun yang jelas, Bu Sarita itu benar-benar sangat membahayakan para tetangganya pada waktu itu. Dan ada laporan dari beberapa warga juga bahwa Bu Sarita ini sering dihantui. Lita pun meminta untuk dipertemukan dengan ibunya. Ibu. Bukannya senang, Bu Sarita ini justru sangat ketakutan melihat Lita. Seakan-akan Lita ini adalah tukang tagih pinjol. Bu Sarita teriak-teriak dan bilang kalau dia telah salah memisahkan Lita dan Nina dulu, saudara kembarnya Lita. Dan yang selama ini menghantui mereka adalah hantunya si Nina yang sejak kecil ini sudah mendampingi Lita. Lita merasa terpukul mendengarnya. Jadi selama ini aku punya kembaran. Menurut Rama, hantu Nina itu bukan jin korinya, tapi sebuah parasit yang selalu memanfaatkan tubuh Nina. Makanya, hantu itu marah karena tanda lahir di tubuh Lita itu dihilangkan. Karena itu merupakan pengikat antara Lita dan Nina. Sekarang, mereka berdua adalah entitas independen yang berdiri sendiri tanpa ada ikatan. Lalu tiba-tiba, saat mereka ini ngobrol, mereka dapat telepon dari Bi Inah. Ada yang aneh di kamarnya Putri. Sayang 1000 sayang, sebelum mereka sampai rumah, Bi Inah ini dihabisi oleh si hantu itu.
Sedangkan di rumah sakit, Bu Sarita ini tiba-tiba hilang. Lita dan Rama sangat terkenyut melihat Bi Inah ini yang sudah terkapar tidak bernyawa. Lita segera lari ke kamar Putri, tapi justru Putri ini sedang dibangku oleh Bu Sarita. Walah bu, dicariin loh, ternyata malah di sini. BTW kok Bu Sarita bisa tahu ya rumahnya Lita? Terus dia ke sana naik apa? Entahlah. Bu Sarita akhirnya menceritakan semuanya, bahwa ternyata benar Lita ini dulu adalah seorang bayi kembar Siam, di mana kembarannya bernama Nina. Sayangnya mereka hanya punya satu jantung dan Bu Sarita terpaksa menyelamatkan Lita. Oleh karena itu Nina sekarang bergentayangan untuk menuntut keadilan. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba saja Bu Sarita ini kerasukan arwah Nina dan menyerang Lita. Rama sebagai suami siaga segera membantunya. Namun naas, nyawa Rama yang menjadi korbannya. Nina marah karena ada dua kesalahan yang mereka lakukan. Menghilangkan tanda lahir itu dan membunuh janinnya. Lita yang nyawanya terancam segera melarikan diri. Lita menaruh Putri di oven. Oven? Mateng dong. Maksudnya di rak dapur. Nina yang ada di tubuh Bu Sarita terus mencari Lita. Dan terjadilah kejar-kejaran yang menegangkan. Setelah kelelahan lari-larian, Lita akhirnya menyerah. Nina bilang dia akan membunuh Putri karena Lita juga sudah membunuh janinnya. Namun Lita bilang dia akan menggadaikan jantungnya asal Nina ini tidak menyakiti Putri. Dan benar saja, Lita segera menusukkan pisau itu ke dadanya. Nina pun ikut merasakan sakit yang sama. Di scene akhir, setelah Lita dirawat di rumah sakit, dia mulai membaik. Namun, setelah dokter itu menyerahkan Putri, dia bilang kalau dia itu bukan Lita, tapi Nina. Dan film selesai. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah khususnya untuk orang tua, jangan merahasiakan sesuatu yang seharusnya anaknya itu harus tahu. Meskipun kadang pahit, karena sebagai sebuah keluarga itu harus saling terbuka satu sama lain. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.